Dikerjai oleh nenek tua. Diceritakan, Abu Nawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Lalu nenek itu mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, ada masalah parah dengan penyakit saya. Saya sudah mendatangi beberapa tabib, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Yang ada, saya malah diusirnya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya nenek sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Ada masalah dengan kentut saya, Tuan Abu," jawab nenek tersebut. "Nenek tidak bisa kentut?" tanya Abu Nawas memastikan. "Bukan, Tuan Abu. Setiap saya kentut gak ada suara dan gak pernah berbau. Mungkin saya sudah kentut sebanyak 5 kali sejak saya di sini. Pasti Tuan Abu tidak menyadarinya, kan?" kata nenek tua memberitahu. "Baiklah, nenek minum ramuan ini dan minggu depan datanglah ke sini," ucap Abu Nawas. Setelah seminggu berlalu, nenek itu pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, saya tidak tahu ramuan apa yang Tuan berikan. Tapi ampun deh, kentutnya tidak bunyi, tapi baunya parah banget," kata nenek tua. "Bagus, berarti hidung nenek sudah pulih. Sekarang kita urus pendengaran nenek," balas Abu Nawas. Mengakali nazar. Suatu ketika, ada seorang pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan masalah itu tak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun, tak satu pun masukan ataupun solusi dari temannya yang bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Lalu salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya ia meminta nasihat kepada Abu Nawas. Dan keesokan harinya, tanpa pikir lama-lama, si pemuda langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, saya minta tolong Tuan. Saya mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," pinta si pemuda kepada Abu Nawas. "Memangnya apa masalahmu? Coba ceritakan," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan masalahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan melihat Abu Nawas. "Wah, masalahmu ini begitu berat anak muda. Saran saya sih perbanyaklah ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah dan sebagai bukti keseriusanmu, kamu sebaiknya menyatakan sebuah nazar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumah. Dan dari penjualan rumah akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mendapatkan saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Dan akhirnya, seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam, saat pemuda itu memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat itu ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. "Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa?" batin si pemuda.
Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik. Akan tetapi, ia mempunyai sebuah masalah. Saat hendak menunaikan nazarnya, ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan itu ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia bernazar barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah terlanjur bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak yang bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama berpikir, ia menemukan sebuah ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi, bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tak bisa dipisahkan. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual rumah dan kucing tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.000 1 dinar. Dan sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan membagikan uang 1 dinar dari hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Dan di kemudian hari, uang 10.000 dinar itu ia belikan rumah lagi untuk ditinggali. Pada suatu ketika, Abu Nawas mendatangi si pemuda. "Hei pemuda, nazarmu sudah kau tunaikan belum?" tanya Abu Nawas. "Oh, sudah Tuan Abu. Uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan kepada fakir miskin, Tuan," jawab si pemuda. "Memang berapa yang kau sedekahkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Ya semuanya Tuan Abu, jumlahnya 1 dinar. Karena kan saya menjual rumah hanya seharga 1 dinar Tuan," balas si pemuda. "Wah, kenapa bisa murah sekali itu?" tanya Abu Nawas heran. "Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut Tuan, tapi harga kucingnya 10.000 dinar. Nah, uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah lagi," kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, muka Abu Nawas pun memerah menahan amarah. Karena tak sepantasnya kita seorang hamba yang hina ini mencoba mengingkari ataupun mengakali janji kita kepada penguasa langit dan bumi. Menjadi mayat hidup. Kumandang azan Isya terdengar nyaring dari masjid. Sebuah seruan kepada umat Islam untuk segera kembali bersujud kepada Allah. Semua orang berbondong-bondong memenuhi sof-sof di ruangan masjid, tak terkecuali Abu Nawas. Ia bergegas mencari tempat di belakang imam. Usai menunaikan sholat Isya, Abu Nawas tak langsung pulang. Ia menyempatkan diri untuk berzikir, dan setelah selesai berzikir, waktu pun sudah menunjukkan larut malam. Abu Nawas segera beranjak pulang. Seperti biasa, untuk sampai ke rumahnya, ia harus melewati tempat pemakaman. Suasana begitu sunyi dan agak gelap menyelimuti sekitar area kuburan.
Saat ia sedang asyik berjalan, lewatlah kawanan perampok yang kebetulan menuju ke arah yang sama dengan Abu Nawas. Mereka rata-rata bertubuh kekar dan besar, dan di tangan mereka masing-masing membawa sebilah pedang. Rasa ketakutan pun hinggap pada diri Abu Nawas. Waduh, jangan sampai mereka melihatku. Bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku bersembunyi, pikir Abu Nawas. Langkah Abu Nawas mendadak pelan dan getaran rasa takut kian berkecamuk. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah lubang makam yang baru saja digali. Nah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi, ujar Abu Nawas. Ia pun langsung melompat ke bawah, masuk ke lubang makam dan bersembunyi di situ. Namun apa yang diharapkan tak sesuai dengan kenyataan. Salah satu perampok melihat aksi Abu Nawas ini. "Hei kawan-kawan, sepertinya aku melihat orang loncat ke dalam galian tanah itu," kata si perampok kepada teman-temannya. Mereka pun penasaran dan timbul keinginan untuk menghampiri lubang tanah tersebut. Setelah mendekat, mereka melongok ke dalam galian tanah tempat Abu Nawas bersembunyi. Tampaklah kepala Abu Nawas menyembul dari liang kuburan. Hal itu membuat kawanan perampok kaget dan heran. "Woi, siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas terlihat gugup. Sambil menelan ludah, perlahan kepalanya mendongak menatap para perampok tersebut. "Aku adalah mayat yang baru dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetaran. "Apakah kalian malaikat penanya kuburan? Kok kalian banyak sekali?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka mengernyitkan dahi dan saling tatap satu sama lain. "Apa ada mayat yang bangun di tengah malam begini?" tanya mereka kepada Abu Nawas. "Ya adalah," jawab Abu Nawas. "Buat apa mereka bangun?" tanya mereka lagi. "Ya, untuk menghirup udara segar," jawab Abu Nawas. "Masa orang mati butuh udara segar?" tanya mereka heran. "Oh iya, kalian benar, aku yang salah," jawab Abu Nawas dan langsung kembali membaringkan tubuhnya seperti posisi mayat yang sedang dikubur. Sontak tingkah Abu Nawas ini membuat kawanan perampok tertawa dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Dan dengan idenya inilah Abu Nawas berhasil lolos dari ancaman kematian. Mengungkap si penyihir istana. Alkisah, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore ia rajin memandikan burungnya. Suatu ketika Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," tanya sang raja. "Alhamdulillah Paduka, keadaan saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan, Baginda Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya Abu Nawas. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan ke orang lain ya, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya,
pasti aku bayar, tutur Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Dalam hati Abu Nawas berkata, burung biasa begini kenapa dibilang bagus? Kalaupun Baginda memintanya, aku akan memberikannya secara cuma-cuma, pikir Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Tapi di depan gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah orang kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya kedua pengawal itu. Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya. Beliau menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja. Perintah kedua prajurit penjaga gerbang. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan kedua pengawal penjaga gerbang itu. Penjaga gerbang itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, kata kedua pengawal. Mulanya Baginda Raja senang bukan kepalang saat menerima hadiah burung dari Abu Nawas. Tapi ketika melihat hadiahnya dibuka, mendadak Baginda Raja berubah menjadi emosi. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja geram. Baginda Raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Sebab burung nuri yang diharapkan, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kamu pasti akan kena hukuman Abu Nawas, ujar sang menteri dalam hati. Tanpa menunggu lama, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kalau kamu keberatan menjual burung nurimu kepadaku, aku tidak masalah. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku, bentak Baginda Raja. Mendengar hal itu, tentu saja Abu Nawas kaget dibuatnya. Bukankah burung yang kemarin aku kirimkan adalah burung nuri? Kenapa bisa menjadi burung gereja ya? Sungguh aneh, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di gerbang istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Ini pasti ulah kedua pengawal itu. Mereka telah menukar burungnya. Maka muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas untuk membuat jera orang-orang yang dengki kepadanya. Abu Nawas lalu mencoba meredakan amarah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sepertinya ada 2 orang penyihir yang berhasil menyusup ke dalam istana Paduka, kata Abu Nawas. Penyihir? Penyihir yang mana? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas, balas Baginda Raja. Saya serius Paduka, 2 orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Begini Paduka, saya masih punya burung 1 lagi, dan besok akan saya berikan kepada Paduka, tutur Abu Nawas. Burung jenis apa yang akan kau berikan kepada saya? Tanya Baginda Raja. Burung pipit Paduka yang mulia,
Jawab Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit, bentak Baginda Raja. Sabar dulu Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana, sahut Abu Nawas. Esok harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Ia datang dengan membawa burung pipit di tangannya. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal yang merupakan suruhan menteri yang dengki kepadanya. Ada perlu apa lagi kau datang ke sini? Baginda Raja sedang tidak menerima tamu, hardik kedua pengawal. Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya akan memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku malah memberinya burung nuri. Baginda Raja pasti sangat marah kepadaku. Semua orang tahu kalau Baginda Raja sangat membenci burung nuri, karena dulu ia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu, kata Abu Nawas menjelaskan. Taruh saja di situ, biar nanti kami yang menyerahkannya kepada Paduka, perintah kedua pengawal tersebut. Kedua pengawal itu lalu memberitahu sang menteri perihal burung pipit titipan Abu Nawas. Karena terpengaruh dengan jebakan Abu Nawas, sang menteri segera menyuruh kedua pengawal itu untuk menukarnya dengan burung nuri. Kali ini Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman lebih berat, kata sang menteri dalam hati penuh kegirangan. Kedua pengawal anak buah sang menteri lalu menghadap Baginda Raja untuk memberikan burung nuri. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Baginda Raja sontak terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya, pikir Baginda Raja. Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja. Mendengar itu, kedua wajah pengawal mendadak pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja kembali berkata, "Oh, jadi kemarin kalian yang telah menukar burung nuri menjadi burung gereja. Siapa yang menyuruh kalian berbuat demikian?" bentak Baginda Raja. Dengan penuh ketakutan, kedua pengawal tersebut lalu menyebut nama menteri yang menyuruhnya. Baginda Raja pun langsung menghukum mereka bertiga dan memecatnya. Menjahit lumpang batu. Sosok Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang sangat cerdik. Kerap kali tingkahnya membuat sang raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memang sering ditantang oleh sang raja untuk melakukan hal yang sangat sulit. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan sang raja itu. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak, pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama, Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Hingga akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu,
tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tak puas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lumpang batu yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya, kata salah satu menteri itu. Mendengar salah satu usulan menterinya itu, Baginda Raja langsung kegirangan. Usulanmu bagus juga, aku setuju dengan ide kamu. Nah, sekarang cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas baru untukmu Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah menjadi dua. Nah, saya ingin kamu menjahit lumpang batu itu agar menyatu kembali, tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja itu, sontak saja tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Nawas, kamu kok malah bengong? Saya kasih kamu waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman, gertak Baginda Raja. Sekarang kamu pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini, kata Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu, saya akan jahit lumpang batu milik Baginda, jawab Abu Nawas. Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu juga Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman, meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik menyusuri hutan, membuat dirinya tidak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu ketika,
Saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan. Ia pun lalu membuang kedua sepatunya. Terpaksa ia berjalan pulang tanpa menggunakan alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, membuat telapak kaki Abu Nawas menjadi bengkak. "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" tanya sang istri merasa prihatin. "Sewaktu di hutan sepatunya rusak, tak bisa digunakan lagi. Jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung kini langsung menjadi ceria. Ketika sang istri memberikannya uang, Abu Nawas segera bergegas ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan sehelai jerami dan menandainya. Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kebingungan. Pasalnya hari sudah menjelang sore, yang berarti tidak lama lagi toko akan tutup. Akhirnya Abu Nawas menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko sepatu dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan menunggu barang sejenak? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat si pemilik toko menjawab, Abu Nawas bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Lalu dengan tergopoh-gopoh ia pun kembali lagi ke toko sepatu tersebut. Naasnya, waktu sudah hampir malam, dan toko yang ia datangi tentu saja sudah tutup. Ia pun akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli sepatu." Abu Nawas kemudian menceritakan yang dialaminya. Mendengar itu, sang istri menjadi heran. "Bukankah engkau bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" tanya sang istri. "Kamu sama sekali tak mengerti kesulitanku, karena dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas percaya diri. Abu Nawas dituduh mencuri keledai. Yang namanya hidup bertetangga, pastilah ada tetangga yang suka dengan kita, ada pula yang tidak. Begitu juga dengan yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, tapi ada saja tetangga yang tidak suka. Sebut saja namanya Abu Jahil. Entah kenapa ia sangat membenci Abu Nawas. Si Abu Jahil ini selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas. Akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil semakin benci kepada Abu Nawas. Hingga pada suatu ketika, Abu Jahil ini mempunyai rencana yang licik. Ia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Pada esok harinya, Abu Jahil mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal, di mana sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahil juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahil mulai menjalankan aksinya. Ia sengaja menaruh keledainya di depan rumah, dan ia juga menaruh sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian,
datanglah orang bayaran Abu Jahil untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahil mendadak berteriak, "Maling, maling, keledai saya dicuri maling!" Teriak Abu Jahil berlagak panik. Sontak teriakan Abu Jahil ini mengundang para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya salah satu tetangganya. "Keledai saya dicuri maling, tapi malingnya sempat saya pergoki," jawab Abu Jahil. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahil?" tanya tetangganya yang lain. "Tidak sih, karena waktu saya pergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai ia meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahil sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tak percaya. "Ya namanya orang lagi khilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahil memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahil ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asyik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," bentak Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kali ini aku pasti berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang ke istana. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mau melaporkan keledai saya dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahil hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahil. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahil? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat yang lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain." Baginda Raja kembali bertanya, "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya." Abu Jahil lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. "Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu saya pergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah saya," tutur Abu Jahil. "Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan Baginda, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal saya," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan mencoba mengelak Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandal kamu," bentak Abu Jahil. Sudah, berikan sandal itu padaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahil. Setelah Abu Jahil memberikan sandalnya, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah, coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Dan setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahil tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahil menjadi kelingsatan. Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas.
kamu jangan menuduh sembarangan, atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas, bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahil. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, saya kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahil salah perhitungan. Saat ia membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas, Abu Jahil tidak mencocokkan dengan ukuran kakinya Abu Nawas. Di saat Abu Jahil mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahil sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa saya gagalkan," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh warganya. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahil. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap mereka. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil langsung dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan yang dilakukannya.